Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel kami. Video ini akan membahas tentang topik bagaimana kaum mendang-mending memulai usaha. Mungkin video ini relate-nya hanya untuk teman-teman yang senasib dengan saya, di mana kalau mau mulai usaha itu harus menabung dulu jadi karyawan. Jadi kalau untuk teman-teman yang mungkin orang tuanya sudah memiliki modal untuk membiayai usaha kalian masing-masing, mungkin nggak cocok ya. Nah, bagaimana isinya, dan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman dalam eh, melangkah ke depan. Terima kasih, saksikan videonya. Jadi gini teman-teman, ini cerita saya. Saya sebelum memiliki usaha itu, saya bekerja selama 9 tahun setengah di dua perusahaan. Yang perusahaan pertama saya bekerja selama 5 tahun, dan di perusahaan kedua itu saya bekerja selama kurang lebih 4 tahun setengah. Nah, di perusahaan pertama itu memang saya setelah bekerja 1 tahun saya menikah sama istri saya itu. Nah, waktu menikah, sebelum menikah pun saya sudah pernah bilang kalau saya kerja itu memang untuk mencari modal, bukan untuk terus terpaku di situ, karena perusahaan saya itu perusahaan swasta ya. Jadi bukan PNS ataupun apa-apa. Kalau di apa namanya itu, kalau di pensiun itu terus mendapatkan uang gajian itu tidak seperti itu. Jadi saya putuskan itu, kalau saya bilang ke istri, saya bekerja ini untuk mencari modal untuk usaha, dan istri pun mendukung. Jadi setelah menikah itu istri saya juga bekerja. Jadi 1 tahun setengah istri saya minta untuk resign dan fokus untuk memulai usaha. Usaha pertama saya itu toko listrik dan gerabah. Toko listrik dan gerabah ini tidak saya lanjutkan, atau usaha ini gagal. Ini dikarenakan istri saya itu hamil, dan itu harus bed rest selama kehamilannya, dan otomatis selama hampir 1 tahun tokonya tutup, dan saya sengaja tutupkan saja, tidak saya lanjutkan, karena usaha toko listrik itu modalnya banyak. Sama gerabah, gerabah itu nggak terlalu banyak modalnya, tapi butuh tempat yang luas, dan tempatnya kami itu tidak terlalu luas. Jadi saya putuskan untuk tutup. 5 tahun di perusahaan pertama itu saya resign juga itu, dan usaha yang pertama saya itu gagal dikarenakan ya seperti yang saya ceritakan tadi. Nah, itu saya jualan di pasar. Saya jualan sayur di pasar, melayani penjual sayur keliling. Jadi saya grosiran seperti itu. Saya ngambil dari petani, sayur dari petani saya beli, nanti saya jual lagi untuk teman-teman yang penjual sayur keliling seperti itu. Itu saya bertahan cuma 2 bulan. Usaha itu gagal. Gagalnya kenapa? Gagalnya itu karena sarana prasarana. Dari rumah saya ke pasar itu jaraknya 30 kiloan lebih, dan itu harus saya tempuh 2 kali, soalnya saya pagi hari saya cari ini sayur di petani, nanti maghrib malam maghrib itu saya harus ke pasar lagi untuk mencari kekurangan sayur. Nah, malam jam 1 itu harus kembali ke pasar lagi untuk jualan. Nah, itu cara prasarananya itu kurang memadai, dan untuk membawa berkuintal-kuintal itu kendaraan saya nggak bisa, soalnya pakai sepeda motor. Nah, setelah gagal di jualan sayur ini, saya ditawari bekerja di perusahaan kedua ini. Ya, alhamdulillah memang perusahaan plat merah, jadi eh, pendapatannya pun 2 kali lipat dari perusahaan yang dulu, gitu.
Di perusahaan ini saya putuskan untuk memulai usaha di 6 bulan saya bekerja. Di 6 bulan itu saya bilang sama istri kalau saya mau usaha, kan gitu. Kalau nggak boleh usaha saya mau, ke luar negeri untuk mencari tambah modal. Nah, kalau ke luar negeri, istri sama keluarga itu tidak memperbolehkan. Nah, otomatis saya bilang sama istri saya mau buka usaha rental PlayStation. Nah, usaha saya itu dari 4 tahun setengah yang, ya 4 tahun, maaf 3 tahun setengah yang lalu itu, eee, rental PlayStation yang sampai sekarang itu saya jalankan sama saya tambah satu lagi usaha yaitu parfum refill dan parfum laundry. Jadi usaha yang saya jalankan saat ini sama istri itu parfum laundry sama rental PlayStation. Belum banyak, masih 9 unit, eee, rencananya mudah-mudahan kalau diberi rezeki juga mau, menambah cabang satu lagi dulu, kan gitu. Nah, bukannya ini teman-teman, apa, eee, perjalanan saya itu kan ada gagalnya, dan yang sekarang ini saya lakukan ini, ya alhamdulillah masih bisa mencukupi, kebutuhan saya dan tabungan, masih bisa nabung, maksudnya itu, memenuhi kebutuhan dan juga bisa masih nabung. Nah, kan di perusahaan kedua itu saya sudah resign beberapa bulan yang lalu, jadi hampir 8 bulanan saya sudah resign, memutuskan resign karena usaha ini insya Allah sudah berjalan dan, pendapatan per bulannya sudah konstan seperti itu, kan gitu. Bisa naik bisa turunnya itu enggak terlalu ekstrim kayak pertama kali saya buka. Jadi saya buka, PS itu 3,5 tahun yang lalu, 3 tahun pertama itu saya masih mendapatkan 15.000 per hari, 25.000 per hari, paling rame itu 100.000 per hari itu kalau malam Sabtu sama malam Minggu. Yang lainnya itu sedikit-sedikit teman di tahun pertama. Ditambah lagi ada Covid. Nah, itu yang membuat hancur. Ya alhamdulillah masih dipercayai untuk bekerja di perusahaan yang kedua itu yang di plat merah. Jadi, untuk ekonomi, untuk nabung dan lain-lainnya itu saya masih bisa lakukan. Jadi bisa melakukan, mempertahankan usaha saya yang rental PlayStation itu. Mmm, Rental PlayStation saya itu kan dulu belum masih di rumah, masih sewa ruko seperti itu. Nah terus, eee, di tahun kedua itu alhamdulillah pendapatannya tuh per hari meningkat. Meningkat belum terlalu banyak, ya 2 kali lipat tapi belum terlalu banyak, belum bisa dianggap untuk mencukupi, cuma bisa untuk, eee, kalau istri mau beli sesuatu, make up ataupun baju ataupun lain-lainnya itu bisa untuk mencukupi hal itu, kan gitu. Nah, untuk gaji saya dan bonusan saya itu memang saya pergunakan untuk kehidupan sehari-hari sama saya tabung untuk, tambah modal lagi. Singkat cerita, di tahun ketiga di tahun ketiga itu saya putuskan untuk pindah, ke rumah. Jadi saya dapat izin dari orang tua untuk membangun kios di depan rumah. Jadi saya bangun kiosnya, setelah selesai pembangunan kios itu, selama ya kurang lebih 3 bulanan, 4 bulanan itu saya pindah usaha PS-nya saya pindah di rumah. Nah, berarti kurang lebih 3 tahun 4 bulan itu saya sudah pindah, dari sewa ruko itu ke rumah saya. Nah, saya juga nambah modal untuk, nambah PS yang dulunya PS-nya masih 6 unit di, mana itu, di ruko yang lama itu 6 unit, saya pindah di sini saya tambah 3 unit, kan gitu. Sama usaha parfumnya itu saya buka juga. Kesimpulannya teman-teman, kalau kita mau mulai usaha, itu pertama kerja. Kerja setelah 1 tahun itu
kalian menikah. Jangan lama-lama untuk menikah. Kerja setahun menikah. Nah, sebelum atau setelah menikah itu kalian harus punya komitmen sama istri dulu. Kalau kedepannya itu mau memiliki usaha. Kalau sudah memiliki komitmen antara suami dan istri, itu lebih mudah untuk memulai usahanya. Nah, untuk memulai usahanya apa, itu saran saya, skill kalian itu apa? Kalau kalian skillnya pernah bengkel, coba kalian dalami itu perbengkelan kalian. Itu yang sebenarnya jadi modal kalian untuk mencari uang sebenarnya. Skill ya, kalian harus punya skill. Skill apapun, kalian pintar gambar ataupun itu semuanya skill. Yang kedua itu adalah hobi. Kalau saya ini adalah hobinya PS-an ya, main PlayStation. Hobi saya main PlayStation. Kalau skill saya itu sebenarnya marketing. Memang saya itu di 9 tahun setengah itu saya itu bekerja sebagai marketing. Nah, kalau marketing kan kalau saya sendiri kalau bukan punya modal yang sangat banyak untuk meng-hire beberapa marketing dan mengelola marketing itu kan sangat susah. Sarannya kalian coba gali skill dan hobi kalian. Nah, itu sama eh, disesuaikan dengan lingkungan. Nah, untuk pembahasan mau mulai usaha apa nanti di video lainnya saya insya Allah akan bahas. Nah, itu sedikit informasi dari saya, cerita saya, pengalaman saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi uh, acuan atau pemikiran untuk teman-teman melangkah selanjutnya. Ya, terima kasih sudah mampir di channel kami. Saya doakan teman-teman itu mendapat rezeki yang banyak, kesehatan, dan diberikan kelancaran untuk semua urusannya ya teman-teman. Jangan lupa untuk like ya, komen untuk membahas apa yang belum jelas dalam video ini atau kalian mau tanya apa, masih bingung seperti apa, silahkan komen dan jangan lupa dibagikan ke teman-teman lainnya. Semoga ini bisa memberikan sedikit ilmu yang tidak tertulis di buku memang, tapi ilmu kehidupan itu uh, adanya ya di kehidupan. Kalau di buku itu memang nggak ada. Dan jangan lupa di subscribe untuk membantu channel kami lebih berkembang. Memang saya dan istri saya itu belum menjadi orang sukses, tapi eh, kedepannya saya bercita-cita untuk ingin memiliki 5 cabang di usaha saya ini. Semoga diaminkan oleh Allah dan malaikat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.